Pada tahun 1961, di sebuah kantor surat kabar, terlihat seorang pria tua berkaki pincang yang merupakan pimpinan di kantor tersebut. Ia bernama Kim Jang-han. Saat itu ia menerima kabar bahwa orang yang selama ini ia cari telah ditemukan. Betapa senangnya ia sampai tidak bisa berkata-kata. Malam harinya ia memandangi foto keluarga kerajaan Joseon, di mana fokusnya tertuju pada seorang gadis kecil yang tak lain adalah putri terakhir kerajaan tersebut. Lalu adegan pun beralih pada tahun di mana foto itu pertama kali diambil, yaitu tahun 1919, di mana Jepang untuk kedua kalinya menduduki Korea. Si gadis yang bernama Dok-hee itu adalah putri terakhir yang sangat dicintai ayahnya yang merupakan raja ke-26 dinasti Joseon. Meski pada kenyataannya Dok-hee adalah putri dari seorang selir. Pada suatu hari, Raja Gojong melakukan pertemuan dengan para penasehatnya yang ternyata mereka semua telah bersekutu dengan Jepang. Terbukti tujuan kedatangan mereka yaitu agar Gojong mau bekerja sama dengan Jepang. Mendengar hal itu, sang raja pun marah. Selain karena mereka telah berkhianat dan bahkan terang-terangan bahwa mereka adalah bawahan Kaisar Jepang, Gojong juga tidak mau jika harus bekerja sama dengan mereka. Sebab jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan ia akan dipaksa tunduk kepada Kaisar Jepang. Pasalnya, kerjasama yang dikehendaki Jepang tak lain adalah sebuah penjajahan. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba putri Dok-hee masuk dan menghampiri sang ayah, yang sontak membuat rapat itu berakhir. Saat akan keluar, raja yang sedang menggendong putri Dok-hee, langkahnya terhenti di saat melihat Han Taek-soo di depannya. Han Taek-soo adalah seorang pribumi Korea yang kini telah bekerja dan memihak kepada Jepang sama seperti para penasihat raja sebelumnya. Mengetahui hal itu, sang raja pun memarahinya dengan menyebutnya pengkhianat serta menyuruhnya untuk menyingkir. Di mana perkataan raja juga diikuti oleh tuan putri sehingga membuat Taek-soo menatapnya dengan tajam. Pagi itu, orang kepercayaan raja bernama Kim Hwang-jin yang akan pergi ke Shanghai untuk meminta dukungan politik dibesani oleh raja agar berhati-hati. Selain itu, sang raja juga menanyai Hwang-jin tentang keponakannya, sehingga masuklah seorang bocil tampan yang kemudian menarik perhatian putri Dok-hee. Lantas anak itu kemudian mengenalkan dirinya sebagai Kim Jang-han. Ya, anak itu tak lain adalah Pak Tua yang sebelumnya telah diperlihatkan di awal film. Malam harinya, raja yang kagum dengan kepribadian Jang-han mengundangnya secara pribadi untuk berbicara empat mata. Pada momen itulah Raja Gojong menjelaskan pada Jang-han tentang situasi saat ini, di mana Jepang sudah mulai menguasai Korea. Oleh karenanya, jika sesuatu terjadi, Raja ingin Jang-han melindungi putri kesayangannya, Dok-hee. Bahkan Raja menjodohkan Jang-han dengan putri Dok-hee, meski saat itu keduanya masih belia. Masih di malam yang sama, di saat putri Dok-hee akan memperlihatkan lukisan buatannya kepada sang ayah, ia kaget karena mendapati ayahnya terkulai lemas. Sehingga tak lama kemudian sang ayah pun mati. Dan yang mengejutkan, dari balik pintu muncul seseorang yang kemudian mengambil wadah sisa minuman yang sebelumnya dikonsumsi raja. Tak lama, upacara pemakaman Raja Gojong pun dilaksanakan. Akan tetapi pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan adat Jepang. Sentimen masyarakat kepada kekuasaan imperialis Jepang pun bertambah setelah adanya kecurigaan bahwa kematian Raja Gojong adalah karena diracun. Bahkan hal inilah yang kemudian menjadi akar dari perlawanan terhadap Jepang. 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1925, putri Dok-hee tampak sudah menginjak usia remaja. Tak hanya tuan putri, Jang-han kini juga sudah menjadi pemuda gagah dan tampan. Saat itu, keduanya kembali bertemu setelah cukup lama tak berjumpa. Momen itu pun mereka lalui dengan bermain piano bersama. Tak lama setelah kepergian Jang-han, pelayan pribadi putri yang bernama Bok-sun datang dengan membawa kimono pemberian Han Taek-soo. Perlu diketahui bahwa Taek-soo kini sudah menjadi seorang penasehat yang bertugas menjadi jembatan antara Jepang dan Korea.
Nah, tujuan ia mengirimkan kimono tersebut kepada Tuan Putri yaitu agar ia memakainya pada saat pertemuan dengan pihak Jepang. Dan benar saja, saat pertemuan itu berlangsung, kimono itu memang dipakai, tetapi oleh Boksun, sedangkan Tuan Putri sendiri hanya memakai pakaian biasa. Dengan begini, Jepang gagal mempromosikan budaya mereka lewat Putri Dokhi. Sehingga para petinggi Jepang pun kesal yang kemudian langsung memarahi Tekso. Bukan hanya karena masalah kimono, akan tetapi lebih karena Putri Dokhi ini seakan menjadi tumpuan semangat bagi warga Korea untuk kembali mendapatkan kemerdekaan mereka. Akibat kejadian itu, Tekso akhirnya menemui Raja Sunjong, putra sekaligus penerus Raja Gojong, serta juga merupakan kakak dari Putri Dokhi. Lalu Tekso mengatakan bahwa Kaisar Jepang telah menganugerahkan sebuah gelar kehormatan untuk Tuan Putri, yaitu Wanggungjuk alias aristokrat istana. Nah, untuk menopang gelar tersebut, Putri diharuskan bersekolah di Jepang. Menanggapi hal itu, Raja Sunjong memasrahkan semua keputusan di tangan sang adik. Namun beda halnya dengan ibunda Putri Dokhi, yaitu Seliriang, yang justru tidak menyetujui jika sang anak harus sekolah ke Jepang. Sebab ia tidak mau jika Putri Dokhi bernasib sama dengan Pangeran Yongqinwang, di mana kakak Putri Dokhi tersebut sebelumnya juga dikirim ke Jepang, namun sampai saat ini belum juga kembali. Lantas penolakan dari Seliriang itu membuatnya harus diseret keluar. Kini keputusan tinggal di tangan Putri Dokhi saja, yang tentunya ia menolak untuk bersekolah di Jepang, sebab ia tidak mau jika harus jauh dari keluarganya, khususnya dari sang ibu. Mendengar itu, Tekso pun mengancam bahwa ia tidak bisa menjamin keselamatan Seliriang dan seluruh anggota keluarga kerajaan jika Putri Dokhi menolak. Hal itu pun sontak membuat Tuan Putri terdiam. Bahkan Raja Sunjong sendiri tidak bisa berbuat apa-apa terkait hal ini, menandakan bahwa kini Korea benar-benar tidak berdaya melawan Jepang. Akhirnya, dengan diiringi isak tangis sang ibu dan juga seluruh dayang kerajaan, Putri Dokhi yang ditemani oleh Boksun pun akhirnya berangkat menuju Jepang. Beberapa tahun kemudian, terlihat Putri Dokhi sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Kemampuan bermain pianonya pun juga terdengar semakin merdu, membuatnya tanpa sadar bahwa di belakangnya ada Jang Han yang sangat khusyuk memperhatikannya. Begitu berbalik, ia kaget melihat seorang perwira gagah sedang menatapnya. Keduanya pun saling pandang sampai akhirnya kemunculan Pangeran Yongqinwang, istrinya dan juga Tekso membuyarkan situasi tersebut. Perlu diketahui bahwa selama Putri Dokhi berada di Jepang, ia tinggal bersama sang kakak yang tak lain adalah Pangeran Yongqinwang, anggota kerajaan yang juga dikirim ke Jepang untuk bersekolah di sana, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Seliriang sebelumnya. Dan untuk lebih mudahnya, kita sebut saja Pangeran Yong. Lalu Pangeran Yong pun memperkenalkan Jang Han sebagai ajudannya tanpa menyebutkan nama Jang Han. Sehingga Putri Dokhi tidak sadar bahwa perwira gagah di depannya adalah Jang Han. Sampai akhirnya ketika semua orang sudah pergi, Jang Han memanggil Tuan Putri kemudian menghampirinya. Tanpa ragu, ia pun mengingatkan bahwa dirinya adalah Kim Jang Han. Betapa terkejutnya Putri Dokhi mendengar hal itu. Perasaannya kini campur aduk antara bahagia dan kecewa. Bahagia karena kembali bertemu dengannya, namun kecewa karena Jang Han malah menjadi tentara Jepang. Hal itu terlihat jelas dari raut wajahnya. Saat malam tiba, Jang Han diundang makan malam bersama oleh keluarga Pangeran Yong yang terlihat belum terbiasa dalam menikmati makanan khas Jepang, yaitu sashimi. Begitupun dengan Putri Dokhi yang sama sekali memang tidak menyukai makanan itu. Suasana hatinya pun tambah kacau di saat selera makanannya disinggung oleh Tekso. Akan tetapi Putri Dokhi justru menanggapinya dengan pertanyaan kenapa Tekso menunda kepulangannya ke tanah air padahal ia sudah lulus. Namun lagi-lagi jawaban Tekso malah membuat Putri bertambah kesal. Ia mengatakan bahwa kelak Jepang dan Korea akan menjadi satu. Jadi apa perlunya kembali ke Korea? Mendengar hal itu, Putri Dokhi pun tidak tahan lagi hingga akhirnya ia pergi meninggalkan ruangan. Beberapa hari selanjutnya, pada momen ketika ia sedang nonton layar tancap bersama Pangeran Yong dan para pejabat Jepang, ia dihampiri oleh Liu, keponakannya. Kemudian Liu membawanya ke sebuah gedung di mana para pelajar Korea berkumpul.
Di sana rapat rahasia tersebut ternyata membahas tentang nasib para pekerja buruh Korea yang bekerja di sana. Menurut informasi yang telah mereka kumpulkan, banyak para buruh yang diperlakukan layaknya budak. Bahkan anak-anak yang harusnya belajar malah juga diperlakukan sama. Dan lebih parahnya, tidak sedikit dari anak-anak tersebut yang kehilangan jari-jarinya gara-gara terjepit peralatan berat. Tak sampai di situ, orang-orang Jepang yang mengurus para buruh termasuk anak-anak itu justru menggunakan jari yang terputus itu sebagai mainan. Sungguh biadab. Putri Dok-hee yang mendengar hal itu tertunduk sedih mengetahui kenyataan tersebut. Hingga ketika akan membahas solusi terkait masalah itu, tiba-tiba Jang Han muncul serta mengatakan bahwa polisi Jepang sedang menuju ke sana. Sontak semua orang pun bubar termasuk Putri Dok-hee yang diamankan oleh Jang Han. Singkat cerita, keduanya pun berhasil selamat. Pada momen itulah Putri Dok-hee mulai percaya lagi kepada Jang Han setelah sebelumnya ia sempat kecewa karena Jang Han menjadi tentara Jepang. Ia pun bercerita bahwa mulai tahun ini ia tidak mengetahui kabar tentang ibunya sama sekali, seperti ada yang memblokir surat-surat antara keduanya. Mendengar hal itu, Jang Han berjanji akan mengeceknya serta akan selalu membantu sebisanya. Namun, setelah itu Jang Han mulai berbicara lebih serius kepada Tuan Putri dengan mengatakan bahwa ia berencana mengamankan Pangeran Yong ke Shanghai. Bahkan ia juga berniat mengajak Tuan Putri bersama. Seketika Putri Dok-hee pun terdiam, sebab meski Shanghai adalah tempat aman bagi anggota kerajaan Joseon untuk saat ini, tapi tetap saja keinginannya hanyalah pulang ke Korea dan bertemu dengan sang ibu. Di malam berikutnya, Jang Han dan Li Wu mengadakan pertemuan dengan Huang Jin yang tak lain adalah paman Jang Han yang dulu mengenalkan Jang Han dengan mendiang Raja Gojong. Jadi pertemuan malam itu adalah untuk membahas tentang rencana kepindahan Pangeran Yong ke Shanghai. Selain di situ aman bagi keluarga kerajaan Joseon, ternyata diketahui juga bahwa Shanghai adalah tempat bagi pemerintahan sementara Joseon, di mana Huang Jin merupakan salah satu pejabat di pemerintahan tersebut. Nah, untuk saat ini Pangeran Yong ternyata belum bisa menyetujui atas kepindahannya ke Shanghai. Pasalnya, Pangeran Yong tidak bisa meninggalkan sang istri yang merupakan orang Jepang. Apalagi diketahui bahwa saat ini ia sedang hamil. Sehingga dengan keberadaan Pangeran Yong di sini dipastikan akan mempersulit rencana besar Jang Han dan kawan-kawan selanjutnya, yaitu rencana pengeboman dengan target utama dua petinggi Jepang. Tak lama kemudian, pelayan bar bernama Bogdong mengantarkan seorang utusan dari pemerintahan sementara di Shanghai untuk bertemu dengan Jang Han dan kawan-kawan. Ia bernama Kim Bong-guk, yang mana ialah nantinya yang akan berperan penting dalam rencana pengeboman itu. Keesokan harinya, Putri Dok-hee mengungkapkan pada Jang Han tentang keinginannya untuk pulang ke Korea serta kerinduannya kepada sang ibu. Mendengar hal itu, Jang Han yang sebenarnya berharap nantinya Putri Dok-hee bisa ikut ke Shanghai, terpaksa menanggapinya dengan pernyataan bahwa ia mengerti dan siap membantu. Dan benar saja, meski Jang Han tidak bisa memastikan kepulangan Putri Dok-hee ke Korea, setidaknya ia memberikan sesuatu yang sangat ia inginkan selama ini, yaitu sebuah surat alias kabar dari sang ibu. Yang intinya surat itu berisi tentang kerinduan seliriang kepada Putri Dok-hee, harapan agar sang anak bisa cepat pulang serta agar selalu diberikan kesehatan. Betapa senangnya Putri Dok-hee membaca surat tersebut. Hatinya seakan kembali segar setelah sekian lama gersang karena sebuah kerinduan. Lantas ia pun melalui malam itu bersama Jang Han. Dengan hati yang masih diliputi rasa bahagia, Putri Dok-hee berterima kasih atas segala sesuatu yang telah Jang Han lakukan untuknya, termasuk alunan musik saat itu yang merupakan musik tradisional Joseon. Tuan Putri bisa menikmatinya tak lain karena usaha dari Jang Han. Walhasil, malam itu pun mereka habiskan dengan penuh sukacita. Pagi itu, Putri Dok-hee didatangi oleh Taekso dengan tujuan meminta Putri untuk melakukan sesuatu. Jadi ceritanya terjadi pemberontakan oleh para buruh di sebuah industri wilayah Daito. Nah, untuk kembali menenangkan keadaan serta menertibkan buruh-buruh itu kembali, Putri Dok-hee diminta untuk berpidato di hadapan mereka yang tentunya isi pidatonya sudah ditentukan oleh pihak Jepang.
Dan bisa ditebak bahwa isi pidato itu akan memihak Jepang yang secara bersamaan membuat para buruh yang pada kenyataannya sudah tertindas akan semakin tertekan. Mengetahui hal itu, tentu saja Putri Dokhae menolak. Namun ketika Taekso mengeluarkan sebuah surat sambil mengatakan bahwa ia akan memulangkan Putri Dokhae jika ia bersedia untuk berpidato, seketika hatinya pun goyah. Malam harinya, Jang Han yang mengetahui hal itu meminta agar Putri Dokhae tidak melakukan hal itu. Pasalnya pidato pro Jepang tersebut akan membuat kerja keras mereka selama ini menjadi sia-sia. Apalagi status putri saat ini adalah kebanggaan terakhir kerajaan Joseon. Menanggapi hal itu, sang putri yang secara sadar dan tahu akan konsekuensi dari apa yang telah ia putuskan, mengatakan meskipun ia saat ini adalah putri kebanggaan kerajaan Joseon, tapi tetap saja sebelumnya ia adalah putri ibunya dan ia sangat merindukannya. Akhirnya hari itu pun tiba. Dengan terpaksa dan hati tak kuasa, Putri Dokhae mulai membacakan pidato tersebut, yang tentunya dengan menggunakan bahasa Jepang. Hingga tak lama kemudian pidatonya akhirnya terhenti di saat melihat seorang anak dengan sebagian jarinya yang sudah tiada. Seketika ia pun ingat dengan apa yang diceritakan oleh para pelajar Korea terkait penderitaan kaum buruh asal Korea. Sadar akan betapa sakitnya perasaan mereka jika putri melanjutkan pidato bahasa Jepangnya, membuatnya kemudian mengganti pidatonya dengan bahasa Korea. Yang intinya, Tuan Putri memohon agar para buruh untuk tetap bersabar, tidak menyerah dan menganggap semua yang mereka lalui semua ini demi keluarga yang sedang menanti kepulangan mereka. Putri juga menegaskan agar mereka tidak berhenti berharap, sebab semua yang dirampas akan mereka rebut kembali. Mendengar hal itu, sontak semua buruh pun tepuk tangan yang kemudian diikuti oleh para petinggi Jepang, di mana mereka menganggap bahwa Putri Dokhae telah berhasil melakukan tugas sesuai keinginan mereka. Akan tetapi, keadaan menjadi berubah setelah salah seorang buruh menyanyikan lagu kebangsaan Korea yang membuat jiwa nasionalis para buruh bergejolak. Hingga akhirnya kerusuhan pun tak dapat dihindari. Putri Dokhae yang melihat itu tidak bisa berbuat banyak, hingga akhirnya Jang Han mengamankannya ke dalam mobil. Sementara itu, pihak Jepang lalu menyalahkan Taekso yang dinilai tidak becus sehingga hal ini bisa terjadi. Akibatnya, Taekso pun menghampiri Putri Dokhae kemudian menamparnya. Dan mengejutkannya, bukan Jang Han yang paling sigap bereaksi membela Tuan Putri. Justru Bokson, si pelayan pribadilah yang tanpa pikir panjang menyerang Taekso. Baru setelahnya keduanya dipisah oleh Jang Han yang kemudian membawa Taekso menjauh. Malam itu, Putri Dokhae memilih untuk tidur ditemani Bokson. Rupanya kejadian pada hari itu cukup menguras hati dan pikirannya. Apalagi sejak saat itu Taekso mulai memperketat penjagaan terhadap Tuan Putri dengan menempatkan tentara di dalam rumah. Beruntunglah Tuan Putri yang masih memiliki pelayan setia seperti Bokson. Karena selain Jang Han, ialah salah satu alasannya kenapa Putri Dokhae masih bisa bertahan sampai saat ini. Namun tiba-tiba Taekso yang ditemani 3 tentara secara mengejutkan masuk ke kamar mereka. Taekso lalu memerintahkan agar Bokson segera dibawa pulang ke Korea. Meski Tuan Putri dan Bokson sendiri menolak, pada akhirnya keduanya pun harus berpisah. Namun yang paling membuat Putri geram adalah pernyataan Taekso yang mengatakan bahwa Tuan Putri tidak akan pernah lagi menginjakkan kakinya di Korea. Sang putri yang tidak sanggup dengan kepergian Bokson serta perbuatan Taekso yang semakin seenaknya saja, akhirnya memutuskan pulang ke Korea, entah bagaimana caranya. Akan tetapi Jang Han muncul kemudian memberitahunya sebuah kabar yang semakin membuat Putri Dokhae terpuruk. Ya, ternyata Sri Riang alias ibu Tuan Putri kini dikabarkan telah meninggal dunia. Sungguh ironi. Putri yang sejak kecil sudah ditinggal oleh ayahnya, dipisah dengan sang ibu selama bertahun-tahun lamanya. Kini setelah ia memendam rindu begitu lamanya dan belum juga sempat bersuah, ternyata sang ibu telah tiada. Sungguh derita di atas derita. Di hari selanjutnya, secara khusus Pangeran Yong disambangi oleh Taekso dan pihak Jepang yang merupakan jenderal angkatan darat bernama Yoshida.
sebagai pengingat bahwa orang inilah yang juga menghajar Tekso akibat kerusuhan yang ditimbulkan oleh para buruh. Nah, tujuan Yoshida saat ini adalah untuk menjodohkan Putri Doghye dengan seorang bangsawan bernama Takeyuki. Namun Pangeran Yong yang mengetahui Putri Doghye masih berduka serta adanya rencana bahwa ia akan mencarikan suami Korea untuk sang adik, dengan halus ia pun menolak perjodohan tersebut. 전하, 천황과의 중매입니다. Sementara itu, setelah cukup lama terpuruk dalam kesedihan, Putri Doghye akhirnya menyetujui ajakan Jang Han untuk pindah ke Shanghai. Dan kini hanya tinggal membujuk Pangeran Yong yang masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan yang sama dengan Tuan Putri. Akan tetapi setelah dibujuk langsung oleh sang adik yang dibantu juga oleh Liwu, Pangeran Yong akhirnya setuju. Sedangkan terkait sang istri, Pangeran Yong berencana merahasiakan hal ini padanya sampai hari di mana operasi pengeboman akan dilaksanakan. Sebab jika si istri Jepangnya itu diberitahu sekarang, maka kemungkinan ia akan menolak. Setelah memastikan persetujuan Pangeran Yong, Liwu kemudian mengadakan rapat bersama Huang Jin, Kim Bong-guk, Bogdong si pelayan bar, serta 2 orang lainnya. Yang intinya bahwa keberangkatan Pangeran Yong dan istri serta juga Putri Doghye ke Shanghai akan dilakukan tepat pada hari pengeboman. Sebab dengan adanya hal itu, pihak Jepang akan teralihkan. Jadi istri Pangeran Yong dan Putri Doghye akan dijemput dan dikawal oleh Bogdong hingga sampai di tempat yang sudah dijanjikan. Sedangkan untuk Pangeran Yong, Jang Han lah yang akan bertanggung jawab atas keselamatannya. Sementara itu, terkait kesiapan bom yang akan diledakkan di hari operasi, Kim Bong-guk memastikan bahwa ia sudah siap dan tidak akan mati sia-sia. Lantas jika sesuai rencana, maka bom itu akan menghabisi nyawa 2 petinggi pihak Jepang yang sudah mereka targetkan. Kedua orang tersebut adalah Jenderal Angkatan Darat Yoshida dan calon Perdana Menteri selanjutnya yaitu Watabe Makoto. Dengan begitu, maka kemerdekaan Korea semakin bisa terwujud. Namun yang tak kalah pentingnya adalah terkait nasib Tekso. Liwu mengatakan bahwa Tekso akan menjadi orang pertama yang akan menyadari ketidakhadiran mereka saat kejadian. Oleh karena itu, demi keselamatan mereka saat pelarian, Kim Bong-guk diminta agar juga menghabisinya. Singkat cerita, di hari dan tempat yang sudah ditentukan, Jang Han dan kawan-kawan mulai menjalankan rencana mereka. Dimulai dari Putri Doghye dan istri Pangeran Yong yang saat itu sedang menghadiri pertemuan dengan Takeyuki, bangsawan Jepang yang sebelumnya dijodohkan dengan Tuan Putri. Perlu diketahui bahwa walaupun sebelumnya Pangeran Yong menolak perjodohan dari Yoshida tersebut, namun mungkin karena adanya tekanan dari pihak Jepang, ia pun terpaksa menerimanya. Begitupun dengan Putri Doghye, toh setelah ini ia akan pergi ke Shanghai. Di waktu yang sama, Kim Bong-guk sudah siap di posisinya. Begitupun dengan 2 petinggi Jepang yang menjadi target utama dalam operasi ini, yaitu Yoshida dan Watabe Makoto. Nah, di saat jam hampir menunjukkan pukul 1, Pangeran Yong mulai bergerak dengan berpura-pura sakit perut hingga ia harus diantarkan oleh Jang Han. Padahal momen itu mereka gunakan untuk kabur sebelum bom akan meledak pada pukul 1 tepat. Sementara itu Putri Doghye yang punya kesempatan berbicara 4 mata dengan istri sang kakak akhirnya menceritakan semuanya. Sontak saja ia pun kaget, bahkan setelah panjang lebar Putri Doghye menjelaskan serta membujuknya, ia masih tetap ragu-ragu. Sedangkan Bogdong yang sudah dari tadi menunggu keduanya tampak gelisah karena mereka belum juga keluar. Di tempat acara, jam yang sudah menunjukkan pukul 1 membuat Kim Bong-guk akhirnya beraksi. Target pertama yaitu Yoshida berhasil ia habisi. Sedangkan Watabe Makoto tidak berhasil ditemukan. Kemungkinan ia sudah tewas tertimpa reruntuhan. Maka kini tinggal Tekso lah yang akan menjadi target terakhirnya. Namun yang terjadi justru ia ketahuan tentara Jepang yang membuatnya akhirnya tewas. Sedangkan Tekso masih baik-baik saja. Bersamaan dengan itu, Jang Han dan Pangeran Yong telah sampai di markas atau bisa disebut dengan titik pertama. Saat itu mereka tinggal menunggu Putri Doghye dan istri Pangeran Yong sebelum nantinya akan berangkat bersama menuju titik kedua. Di kediaman Takeyuki, Tekso tidak berhasil menemukan Putri Doghye dan istri Pangeran Yong sebab keduanya sudah kabur lewat jendela.
Meski begitu, keduanya belum juga sampai di titik pertama. Hingga di saat ada kabar bahwa Taekso masih hidup serta jalan menuju rute mereka mulai diblokade, Jang Han meminta agar Pangeran Yong berangkat terlebih dahulu ke titik kedua. Sedangkan Putri Dok-hye dan istrinya, Jang Han lah yang akan mengurusnya. Lalu tak lama kemudian, ketika Taekso sudah mengetahui posisi Jang Han dan kawan-kawan, pada saat itu juga Putri Dok-hye sudah sampai di titik pertama yang langsung disambut oleh Jang Han. Sementara di titik kedua, Pangeran Yong dan yang lainnya belum bisa meneruskan perjalanan menuju titik ketiga. Pasalnya mereka masih harus menunggu kedatangan Jang Han dan kawan-kawan. Sebagai informasi, titik ketiga adalah sebuah pantai di mana ada kapal kargo yang sudah menunggu mereka untuk dibawa ke Shanghai. Nah, di tengah-tengah penantian itu, tiba-tiba tentara Jepang muncul dan mulai menyerang. Sehingga tak butuh waktu lama, pihak Pangeran Yong pun berguguran. Kini tinggallah Pangeran Yong, Huang Jin, dan seorang anak buah saja. Lantas Huang Jin yang merasa tidak akan bisa menang lagi, memerintahkan anak buahnya agar melaporkan keadaan mereka kepada Jang Han, yang intinya bahwa misi keberangkatan mereka ke Shanghai kini dibatalkan. Sedangkan Huang Jin sendiri, ia yang sudah tertembak, meminta kepada Pangeran Yong jika nanti tentara Jepang menangkapnya agar mau mengaku bahwa dirinya telah diculik. Sebab hanya itu yang bisa menyelamatkannya. Sementara itu, Jang Han dan kawan-kawan yang sudah siap untuk berangkat ke titik kedua tiba-tiba dikejutkan dengan adanya telepon, di mana itu tak lain adalah anak buah Huang Jin. Lalu mendengar misi yang telah dibatalkan, Jang Han memerintahkan Bogdong untuk segera menyiapkan kapal, yang rencananya mereka akan kembali bertemu 2 hari ke depan, yaitu di sebuah pantai dekat rumah persembunyian. Akan tetapi istri Pangeran Yong yang mengetahui sang suami baik-baik saja memilih untuk tidak ikut dan menunggu sang suami di sana. Mendengar itu, Putri Dok-hye pun memeluknya seraya menitipkan agar ia selalu menjaga kakaknya. Tak lama kemudian, Taekso dan beberapa tentara Jepang akhirnya tiba. Di sana mereka hanya menemukan istri Pangeran Yong saja, namun tak butuh waktu lama, Taekso pun menemukan sebuah pintu rahasia. Di waktu yang sama, Bogdong menyerahkan kunci mobil kepada Jang Han sebelum akhirnya ia pun pergi. Lalu tiba-tiba meski dalam keadaan terluka, Jang Han berhasil membawa Tuan Putri kabur. Malam itu, di rumah persembunyian yang dekat dengan pantai di mana Bogdong akan menjemput mereka, Putri Dok-hye mulai merawat Jang Han yang terluka cukup parah. Singkat cerita, malam itu pun berhasil mereka lalui. Jang Han yang sudah mulai membaik mempersiapkan persenjataan untuk perjalanan mereka menuju Shanghai. Lalu yang terjadi, ya, ternyata tentara Jepang sudah menunggu untuk menangkap mereka. Sontak baku tembak antara Jang Han melawan belasan tentara Jepang pun terjadi, di mana Jang Han yang saat itu juga harus melindungi Tuan Putri menjadi kewalahan. Walhasil ia pun meminta Tuan Putri agar pergi terlebih dahulu lewat lubang rahasia. Pada awalnya tentu saja Putri Dok-hye menolak, pasalnya ia tidak mau pergi tanpa Jang Han. Namun ketika Jang Han meyakinkan bahwa ia akan menyusulnya dalam 10 menit, dengan berat hati Tuan Putri pun pergi sendirian. Sementara itu tentara Jepang yang tidak melihat adanya serangan lagi dari Jang Han memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Lalu tiba-tiba melihat hal itu, Putri Dok-hye harap-harap cemas dengan keadaan Jang Han. Tapi ternyata ia berhasil kabur sebelum bom itu meledak. Lalu tak lama kemudian, Bogdong akhirnya muncul dengan kapal kecilnya. Raut wajah bahagia bercampur haru pun tampak jelas terlihat dari wajah Tuan Putri. Terlebih di saat ia melihat kedatangan Jang Han yang sempat membuatnya khawatir. Akan tetapi kebahagiaan itu tiba-tiba sirna saat melihat Taekso muncul dari belakang Bogdong.
Kembali ke masa depan, tepatnya pada tahun 1961. Saat ini Jang Han sudah berada di Bandara Haneda, Jepang. Kedatangannya tak lain adalah untuk menemui orang yang ia cari selama ini, sesuai informasi dari telepon yang ia terima di awal film. Di sana ia disambut oleh Bogdong yang kini juga sudah tua. Awal dari sebuah pertemuan setelah 30 tahun tidak berjumpa. Setelah itu, Bogdong kemudian mengantarkan Jang Han kepada orang yang dicarinya, yang ternyata adalah Pangeran Yong. Saat itu kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Beruntung di sampingnya ada sang istri yang selalu menemani hingga saat ini. Ia pun bercerita bahwa setelah perang, pemerintah Korea menyita seluruh harta mereka. Hidup pun menjadi sulit sejak saat itu. Sedangkan terkait Putri Dok-hye, istri Pangeran Yong mengaku bahwa ia tidak tahu tentang keberadaannya. Yang ia tahu bahwa sang suami yang kini sedang koma setiap bulan mengirimkan uang kepada adiknya. Oleh karena itu, ia memohon kepada Jang Han agar segera menemukannya. Perlu diketahui bahwa misi Jang Han saat ini adalah untuk menemukan dan memulangkan keluarga kerajaan yang kini berada di Jepang, termasuk juga Putri Dok-hye. Apalagi dirinya dan sang putri cukup dekat di masa lalu, bahkan keduanya sudah saling kenal sejak masih kecil. Untuk itu, ia pun segera menuju rumah Pangeran Yong yang dulu, di mana tempat itu sekarang sudah menjadi sebuah hotel. Meski sudah banyak berubah, satu dari ornamen tempat ini yang masih tetap terjaga yaitu piano di mana dulu Putri Dok-hye memainkannya. Malam harinya, Jang Han mulai mengumpulkan informasi tentang Putri Dok-hye yang ternyata diketahui pada tanggal 8 Mei 1931 beliau menikah dengan Takeyuki, seorang bangsawan Jepang yang sebelumnya sempat dijodohkan dengannya. Pernikahan itu bisa terjadi atas persetujuan Kaisar Jepang saat itu. Namun sepertinya tidak atas persetujuan Putri Dok-hye itu sendiri. Hal itu tampak jelas dari foto pernikahannya yang menunjukkan wajah muram. Akibat pernikahan itu, pihak Korea marah. Bahkan salah satu koran mencetak foto pernikahan mereka dengan wajah Takeyuki yang terhapus. Dan sejak saat itu, nama Putri Dok-hye mulai memudar dari ingatan masyarakat. Keesokan harinya, Jang Han mendatangi kediaman Takeyuki, berharap ia akan menemukan Tuan Putri di sana. Pada awalnya, Takeyuki menolak untuk mengatakan apapun tentang Putri Dok-hye. Tapi karena Jang Han memaksa yang bahkan sempat terjadi ketegangan di antara mereka, akhirnya Takeyuki menceritakan semuanya. Pada tahun 1931, di saat keduanya baru menikah, terlihat Tuan Putri yang lemas dan tidak bersemangat. Sebab ia memang tidak pernah menginginkan pernikahan tersebut. Melihat hal itu, Takeyuki yang sangat mencintai sang istri bertekad meski bagaimanapun caranya ia akan membuat istrinya bahagia. Dan terbukti, seiring berjalannya waktu, keduanya pun akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan, So Masae namanya. Seorang gadis cantik dan ceria yang perlahan mulai mengisi kekosongan hati ibunya. Meski pada kenyataannya, kerinduan terhadap tanah airnya masih begitu besarnya. Oleh karena itu, di saat ia mendengar pengumuman dari radio bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sontak ia pun langsung mengajak Masae untuk pulang ke Korea. Di pelabuhan, puluhan atau bahkan ratusan orang Korea sudah mengantri demi bisa pulang ke tanah air mereka, termasuk juga Putri Dok-hye dan Masae anaknya. Sebenarnya si anak tidak semerta-merta mau ikut bersama ibunya, pasalnya ia masih mengkhawatirkan ayahnya yaitu Takeyuki. Karena saat ini perang telah usai, otomatis Takeyuki yang bertugas di medan perang akan segera pulang. Namun sang ibu justru memaksa Masae untuk melupakan ayahnya, hingga akhirnya ia pun menurut. Tak lama, giliran Putri Dok-hye untuk menyetorkan tiketnya pun tiba. Tapi ternyata setelah dicek, nama Tuan Putri termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang masuk ke Korea. Sehingga secara otomatis tiketnya ditolak dan ia tidak bisa kembali ke negaranya. Betapa terkejutnya Putri Dok-hye mengetahui kenyataan itu. Ia tidak habis pikir mengapa Korea menolak kedatangannya. Lantas dirinya yang mulai histeris akhirnya diseret menjauh. Di mana pada saat itulah muncul seseorang yang sangat Putri benci. Iya, ia adalah Taekso. Dengan kentusnya, Taekso kemudian mengingatkan Putri Dok-hye pada janjinya di masa lalu bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Tuan Putri kembali ke Korea. Pungkas Taekso dengan senyum picik sebelum akhirnya ia pergi. Melihat Taekso dengan santai bisa kembali ke Korea, yang mana hal itu berbanding terbalik dengan keadaannya saat ini,
membuat Putri Dokhae bukan lagi kesal ataupun emosi. Justru ia sudah kena mental yang membuatnya tertawa seperti orang gila. Setelah kejadian itu, kondisinya semakin parah karena ia mulai mengidap demensia alias pikun sampai-sampai Takeyuki harus menceraikannya. Lalu setahun setelah perceraian, keadaan semakin buruk karena Masae meninggal dunia akibat bunuh diri. Hal itu pun sontak membuat penyakit pikun Putri Dokhae semakin akut. Setelah mendapatkan informasi tentang putri dari Takeyuki, Jang Han akhirnya tahu bahwa Putri Dokhae mengganti namanya yang semula Yi Dokhae menjadi Yang Dokhae. Artinya ia menggunakan marga ibunya. Sehingga pantas saja jika selama ini baik itu Jang Han ataupun Bogdong sangat sulit untuk menemukannya. Kini sesuai informasi dari Takeyuki, keduanya akhirnya sampai di rumah sakit di mana Tuan Putri dirawat. Lalu setelah dikonfirmasi dari seorang suster di sana, ternyata benar ada pasien mereka yang bernama Yang Dokhae. Akan tetapi karena Jang Han dan Bogdong tidak memiliki surat bukti bahwa keduanya punya hubungan dengan pasien mereka, keduanya tidak diperbolehkan untuk menjenguknya. Lantas setelah meminta izin untuk hanya sekedar melihat wajah Putri Dokhae, keduanya akhirnya bisa masuk. Dan betapa hancur dan sedih hati Jang Han dan juga Bogdong melihat sang putri dengan keadaannya saat ini, sendiri di masa tua, penyakitan, serta jauh dari keluarga dan tanah kelahiran. Di hari berikutnya, Jang Han menghadiri sebuah konferensi pers yang dihadiri salah seorang pejabat bernama Kim Ik-bae. Konferensi pers itu notabene-nya bertemakan tentang hubungan ekonomi antara Korea dan Jepang. Namun di saat punya kesempatan untuk bertanya, Jang Han justru menceritakan nasib keluarga kerajaan yang kini masih berada di Jepang dan tidak bisa pulang. Ia ingin agar pemerintah memulihkan kebanggaannya sebagai bangsa dengan cara memulangkan mereka. Mendengar Jang Han panjang lebar menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai tema membuatnya berakhir diseret dengan paksa. Kim Ik-bae yang justru penasaran dengan keberanian Jang Han akhirnya memutuskan untuk menemuinya secara pribadi. Pada saat itulah ia kemudian menanyakan alasan kenapa mereka tidak bisa kembali ke Korea. Jang Han pun menjawab bahwa alasan semua anggota keluarga kerajaan itu dilarang masuk ternyata karena adanya kekhawatiran bahwa dinasti Joseon akan bangkit lagi. Jang Han lalu menambahkan bahwa mereka pergi ke Jepang tidak dengan kehendak mereka sendiri. Sedangkan sekarang, kenyataan bahwa mereka dilarang pulang adalah sebuah pertanyaan bagi Korea. Apakah bisa bangga sebagai negara, sementara kebanggaan mereka yakni orang-orang yang sebelumnya sudah membangun peradaban mereka, kini sedang terhina di negeri orang. Singkat cerita, setelah permohonannya disetujui, Jang Han yang sudah melengkapi berkas-berkas untuk membawa pulang Putri Dokhae, akhirnya bertemu dengannya. Pada mulanya, Tuan Putri tidak mengenali terkait siapa yang kini berada di hadapannya. Jang Han pun lantas memperkenalkan dirinya yang perlahan membuat ingatan Tuan Putri kembali. Mulai dari awal mula pertemuan mereka di saat masih kecil, sampai pada momen ketika keduanya dikepung oleh Jepang. Putri masih ingat perkataan Jang Han bahwa ia akan menyusulnya dalam 10 menit. Hingga akhirnya ingatannya pun benar-benar pulih yang kemudian mengajak Jang Han untuk segera pergi. Ia lalu menanyakan kenapa ia begitu lama sebab ini sudah lebih dari 10 menit sesuai janjinya dulu. Mendengar hal itu seketika Jang Han tertunduk sedih seraya mengucap maaf karena telah gagal melindungi sekaligus menepati janjinya. Akhirnya pada tanggal 26 Januari 1962 keduanya tiba di Bandara Gimpo, Korea. Sempat takut karena banyaknya kamera yang mengekspos dirinya. Ia kemudian dikuatkan oleh Jang Han dengan mengatakan bahwa ia kini telah sampai di rumah. Ditambah lagi dengan para dayang yang memanggil namanya membuat Tuan Putri menguatkan langkahnya untuk maju dan menghampiri mereka. Di antara mereka ada Boksun, si pelayan setia yang kini juga sudah lanjut usia. Sama seperti dayang-dayang yang lain. Menyadari itu, Tuan Putri perlahan menuju ke arahnya dan tampak jelas bahwa Tuan Putri masih mengingatnya. Di akhir cerita, Putri Dokhae yang ditemani Jang Han mengunjungi istana yang kini sudah menjadi tempat wisata.
Saat sampai di depan istana dan Jang Han pamit sebentar untuk membelikannya sesuatu, pada waktu itulah ia seakan melihat ayah dan ibunya masih hidup yang kemudian menghampiri mereka. Dengan penuh kasih sayang, sang ayah mengelus wajah dan kepalanya. Begitu pula sang ibu yang langsung memeluk seraya menyebut namanya. Namun hal itu hanyalah hayalan Tuan Putri saja karena saking rindunya kepada kedua orang terkasihnya itu. Yang mana dengan mengunjungi tempat itu setidaknya sudah cukup untuk mengobati rindunya. Putri Dokhi meninggal di Balai Nakson pada tanggal 21 April 1989 di usianya yang ke-78 tahun. Meski memudar dari ingatan orang, dirinya ditetapkan dalam sejarah sebagai putri terakhir Korea. Sedangkan Pangeran Yong dipulangkan ke Korea pada bulan November tahun 1963 dalam keadaan koma, yang akhirnya ia meninggal pada tahun 1970. Sang istri yaitu Yi Bangja yang juga ikut pindah ke Korea bersama Pangeran Yong mengabdikan seluruh hidupnya untuk kegiatan sosial. Sementara untuk Lee Woo yang tak lain adalah keponakan Putri Dokhi dan juga Pangeran Yong terbunuh saat peristiwa bom atom Hiroshima pada tahun 1945, hanya beberapa minggu sebelum Korea memperoleh kemerdekaannya. Oke guys, pesannya mungkin bisa diambil dari film ini adalah bahwa obat dari kerinduan hanyalah pertemuan dalam kenyataan. Jadi entah itu orang tua, kekasih ataupun sahabat, sayangilah selagi masih ada. Berbuat baiklah kepada mereka. Karena jika sudah tiada dan kita masih belum melakukan apa-apa untuk mereka, maka hanyalah penyesalan yang ada dan pastinya kerinduan yang bisa datang kapan saja.